誰だわ。 Blue Lock episode ke-18 dibuka dengan sebuah panel cerita yang luar biasa mengejutkan, di mana pada momen tersebut tiba-tiba saja pertandingan antara tim Kunigami dan juga Mikage Reo melawan tim Ryusei Shido dan juga Igarashi ternyata sudah selesai dengan sebuah hasil akhir yang di luar perkiraan, yaitu kemenangan mutlak bagi tim Shido tanpa ada satupun perlawanan yang berarti dari Reo serta Kunigami. Nah, menariknya, tepat setelah peluit panjang tanda pertandingan selesai sudah dibunyikan, kini tibalah waktu bagi tim putih untuk memilih satu pemain dari tim merah untuk mereka bawa menuju ke ronde selanjutnya. Sebenarnya jika kita melihat dari performa yang ada di lapangan, sudah pasti Kunigami lah yang harusnya dipilih oleh mereka. Namun ternyata Shido memiliki pendapat yang berbeda, karena menurut Shido ego dari Kunigami saat ini masih terlalu tinggi. Jadi walaupun Kunigami kuat, tapi jika dia tidak bisa mengakui dan menemukan kelemahannya sendiri di dalam lapangan, maka sampai kapanpun Kunigami tidak akan pernah bisa berkembang. Oleh karena itu pada satu panel ini, akhirnya Shido pun langsung memutuskan untuk memilih Mikage Reo. Karena bagi Shido, Reo sedikit lebih berguna daripada Kunigami. Dan dengan ini, maka akhir perjalanan karir sepak bola dari Kunigami pun otomatis selesai. Karena dirinya telah gugur dalam menjalani proses seleksi untuk menjadi striker nomor 1 di dunia. Akibatnya, Kunigami pun langsung pergi meninggalkan ruangan itu dengan wajah yang tertunduk sambil berkata seperti ini. Sial, kenapa aku kalah lagi? Jika begini terus, maka mimpiku untuk bisa menjadi pemain yang terhebat di seluruh dunia akan berakhir sampai di sini. Namun, tepat setelah Kunigami mulai memejamkan matanya, tiba-tiba saja keajaiban kembali terjadi di hadapannya. Di mana kali ini Kunigami pun diberikan dua pilihan terakhir oleh Jinpachi Ego. Pertama, Kunigami boleh pergi meninggalkan arena kompetisi Blue Lock ini dan hidup normal sebagai seorang pemain sepak bola yang biasa-biasa saja. Dan yang kedua, Kunigami diperbolehkan mengambil jalur sebelah kiri serta mengambil tiket undangan spesial untuk sebuah proyek rahasia yang telah disiapkan oleh Jinpachi Ego, yaitu proyek wildcard atau kartu liar. Intinya, di momen ini Kunigami mendapatkan kesempatan satu kali lagi untuk bisa terus melanjutkan perjuangannya di dalam kompetisi Blue Lock. Nah, buat kalian yang penasaran dan juga bertanya-tanya, Project Wildcard adalah sebuah program khusus yang diciptakan oleh Jinpachi Ego untuk membuat atau menciptakan seorang striker spesial yang memiliki spesifikasi atau kemampuan mirip dengan striker nomor 1 di dunia saat ini, yaitu Noel Noah. Atau sederhananya, program Wildcard bisa disebut juga sebagai cara Jinpachi Ego untuk menciptakan cloning dari Noel Noah, dengan cara mengcopy atau meniru semua program latihan dari Noel Noah setiap hari, serta melatih para pemainnya untuk bisa menggunakan semua teknik unik yang dimiliki oleh Noel Noah. Tapi untuk saat ini kita nggak akan bahas hal itu, karena masih ada beberapa hal menarik lain yang harus kita bahas lebih dulu. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa episode berlalu, akhirnya kita pun kembali diperlihatkan jalannya alur cerita dari sudut pandang Bachira, yang kebetulan saat ini sudah berada di tim Itoshirin bersama dengan Aryujube dan juga Tokimitsu. Di mana pada panel selanjutnya nampak Bachira yang sedang berlatih duel 1 lawan 1 melawan Itoshirin. Meskipun pada akhirnya Bachira selalu kalah dan tidak bisa satu kali pun melewati Rin menggunakan teknik dribblenya. Pada panel itulah Bachira yang penasaran mulai bertanya kepada Rin. Hey Rin, menurutmu bagaimana permainanku selama ini? Dan apa yang harus aku tingkatkan supaya aku bisa bersaing dengan para pemain hebat lainnya? Mendengar pertanyaan dari Bachira tersebut, Rin pun dengan cepat langsung menjawabnya. Dari cara bermainmu, aku sudah tahu jika kau sangat menikmati sepak bola. Tapi sayangnya ada satu kelemahan yang sampai saat ini belum kau sadari, yaitu kau sangat takut bermain sendirian. Hal itulah yang pada akhirnya menjadikanmu kehilangan fokus mengenai apa itu esensi sepak bola. Karena selama ini di dalam semua pertandingan, sepak bolamu bukanlah permainan untuk menang, melainkan sepak bola untuk menemukan orang yang tepat supaya mau bermain bersamamu. Atau bahasa sederhananya, Bachira bermain bola hanya untuk mencari teman sejati. Itulah yang membuat perkembangan dari Bachira terhambat. Karena gara-gara hal itu, Bachira pun jadi tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Nah, tepat setelah mendengar semua ucapan dari Rin tersebut, Bachira pun seketika kembali teringat mengenai semua kisah masa lalunya, tepat ketika dirinya masih kecil. Cerita ini dimulai ketika Bachira masih berusia 6 tahun, di mana di dalam deskripsinya sudah dijelaskan bahwa bagi Bachira bola adalah teman. Kemanapun Bachira pergi, pasti dia selalu membawa bola itu. Baik itu ketika sedang makan, tidur, ataupun sedang bermain dengan semua teman-temannya. Hal itulah yang membuat Bachira menjadi sangat hebat. Karena faktanya setiap hari dirinya sudah biasa mendribble bola kemanapun dia pergi. Bahkan dalam setiap pertandingan, Bachira pun selalu mampu dengan mudah melewati semua teman-temannya
sebelum pada akhirnya dia bisa mencetak gol ke gawang lawan. Hingga pada akhirnya semua teman dari Bachira merasa bosan dan mulai berkata seperti ini. Hei, kau ini terlalu hebat Bachira. Gara-gara kau kami pun jadi bosan bermain bola. Jadi mulai sekarang kami tidak akan mau bermain bersamamu lagi. Mendengar semua ucapan itu, Bachira kecil yang masih polos pun malah berkata kepada mereka dan meminta mereka semua untuk berlatih lebih giat lagi. Atau di dalam dialog aslinya, Bachira berkata kepada teman-temannya untuk menjadi satu dengan bola sama seperti dirinya. Karena dengan begitu maka mereka semua pasti akan bisa jadi lebih kuat lagi dan bermain bola pun bisa menjadi menyenangkan lagi. Tapi sayangnya semua ucapan dari Bachira tersebut malah membuat semua teman-temannya kesal. Sampai pada panel berikutnya mereka semua pun mulai menghina Bachira dan menganggap bahwa Bachira adalah anak yang aneh. Apalagi selama ini yang ada di pikiran Bachira hanyalah bermain bola saja. Tentu saja hal itu membuat Bachira kecil menjadi sangat emosi. Hingga pada satu panel yang sama ini tanpa ragu Bachira pun langsung melompat. Dan di saat yang bersamaan, dia melayangkan satu tendangan supernya ke arah wajah salah satu temannya dengan sangat keras sekali. Akibatnya pertengkaran pun tidak dapat terhindarkan. Dan kedua orang teman lainnya pun mulai datang untuk mengajar Bachira bersama-sama. Scene pun kini berpindah. Sesampainya di rumah, Bachira yang penasaran pun langsung bertanya kepada ibunya dengan berkata seperti ini. Ibu, apakah aku ini anak yang aneh? Mendengar pertanyaan itu, ibunya pun akhirnya mulai menjawab dan juga menasihati Bachira. Bachira, kau bukanlah anak yang aneh. Tapi menurutku teman-temanmu juga tidak salah. Karena ibu yakin apa yang saat ini kau rasakan belum tentu bisa dirasakan oleh anak-anak lain seusiamu. Jadi wajar saja jika kau merasa senang ketika bisa bermain bola setiap hari. Namun hal sebaliknya justru dirasakan oleh semua teman-temanmu. Melihat dan mendengar respon dari ibunya itu, Bachira pun kembali melanjutkan semua pertanyaannya. Lalu menurut ibu apa yang harus aku lakukan? Sejujurnya aku hanya ingin bisa bermain bola dengan seseorang. Karena hal itu akan membuatku menjadi jauh lebih bahagia daripada aku terus bermain seorang diri. Nah, di momen inilah akhirnya jawaban dari misteri besar di balik kekuatan monster Bachira diungkap oleh ibunya secara langsung. Karena pada dasarnya ibunya sendirilah yang menjadi penyebab dari munculnya monster di dalam diri Bachira. Tentu saja untuk lebih jelasnya mari kita saksikan sama-sama beberapa dialog penting berikut. Di mana pada panel ini ibunya mulai berkata, aku senang jika kau sudah tahu apa yang kau mau dan apa yang kau percayai sejak dirimu masih kecil. Karena bagi sebagian orang ketika mereka sudah tumbuh dewasa, maka mereka akan mulai lupa atau pura-pura tidak tahu dengan apa yang mereka mau. Oleh karena itu, ibu sejak dulu selalu mempunyai teman seorang monster di dalam hati ibu. Jadi ketika aku mulai ragu ataupun aku mulai kesepian, maka aku akan mendengar apa kata monster yang ada di dalam diriku, serta mulai kembali teringat dengan semua tujuan awalku. Dan di saat yang bersamaan, ibu Bachira pun mulai menunjukkan wujud monster yang ada di dalam dirinya kepada Bachira melalui sebuah lukisan besar yang ada di rumahnya ini. Mendengar semua jawaban dari ibunya itu, Bachira pun akhirnya mulai berhayal dan juga berimajinasi bahwa dia memiliki seorang monster kecil di dalam tubuhnya juga yang mampu dia jadikan teman ketika bermain bola. Mulai dari sanalah akhirnya Bachira tidak pernah kesepian lagi. Karena walaupun dia tidak memiliki satupun teman selama hidupnya, namun Bachira masih memiliki seorang monster di dalam dirinya yang terus menemaninya kemanapun dia pergi. Namun sayangnya semua imajinasi liar yang ada di dalam kepala Bachira malah semakin tidak dapat diterima oleh semua teman-teman yang ada di sekitarnya. Ditambah sejak saat itu, mereka semua pun semakin menganggap jika Bachira sudah gila. Karena Bachira sering berbicara sendiri dan mempunyai seorang teman yang tidak kasat mata. Di momen inilah Bachira akhirnya kembali pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya satu kali lagi. Ibu, apakah aku anak yang aneh? Kenapa hanya aku saja yang bisa melihat monster? Dan kenapa teman-temanku yang lain tidak dapat melihatnya? Aku sebenarnya lebih senang bermain dengan manusia sungguhan, bukan dengan monster yang ada di dalam imajinasiku. Mendengar hal itu, Mama Bachira pun kembali menjawabnya dengan tenang. Ibu mengerti dengan semua perasaan yang kau rasakan. Tapi sampai saatnya kau bisa menemukan sosok teman sejati yang bisa menerima semua kekurangan dan juga kelebihanmu, serta sosok pemain ideal yang selama ini selalu kau impikan, maka untuk sementara monster kecilmu itu akan terus menjadi teman yang selalu mendukungmu. Nah, kebiasaan tersebut pun terus berlanjut sampai Bachira tumbuh dewasa. Di mana setiap kali Bachira bermain bola di lapangan, dirinya terus membayangkan ada seorang sosok monster yang terus menemaninya dan mampu mengimbangi gaya permainan dari Bachira yang luar biasa hebat. Tapi pada akhirnya dia pun tetap tidak bisa bahagia. Karena kenyataannya tidak ada satupun temannya di lapangan yang bisa bermain seperti monster yang ada di kepalanya. Contoh sederhananya begini.
Dalam setiap pertandingan, Bachira akan selalu mengoper ke area yang kosong dan tanpa penjagaan. Tapi ternyata semua teman setimnya tidak ada yang mampu menerima umpan jenius dari Bachira. Itulah yang membuat Bachira terus merasa kesepian dan juga sedih ketika bermain sepak bola. Dan dia pun lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlatih sendirian di kolong jembatan bersama dengan monster khayalannya daripada dengan manusia normal seusianya. Atau bahasa sederhananya, Bachira terlalu hebat bagi pemain lain yang biasa saja. Sampai tibalah suatu titik di mana Bachira yang sudah lelah dan juga frustasi mulai berkata kepada dirinya sendiri, "Haha, apakah aku tidak bisa menemukan partner yang ideal dan orang yang mampu menerima semua umpan yang aku berikan? Serta apakah aku akan terus sendirian seperti ini seumur hidupku?" Beruntung semua kesedihan tersebut tidak berlangsung cukup lama. Karena ketika dirinya sampai di rumah, tiba-tiba saja Bachira pun langsung dikejutkan dengan sebuah undangan dari Jinpachi Ego untuk mengikuti proses seleksi atau kompetisi Blue Lock. Di mana pada kompetisi itu, untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, Bachira bisa merasakan kebahagiaan ketika bermain bola lagi. Khususnya setelah Bachira bertemu dengan Isagi Yoichi. Nah, menariknya, tepat setelah kesadaran Bachira sudah kembali dari ingatan masa lalunya, dia pun seketika langsung duduk di pinggir lapangan sambil berkata di dalam hatinya bahwa sampai saat ini Bachira akan terus percaya kepada Isagi. Dan sangat yakin jika Isagi pasti mampu terus berkembang menjadi pemain yang hebat. Karena bagi Bachira, Isagi adalah partner idealnya, sekaligus sahabat terbaik yang mampu memenuhi semua harapannya selama ini. Wow, menarik banget bukan? Intinya, Bachira dan Isagi di masa depan akan menjadi pasangan emas sama seperti Tsubasa dan juga Misaki. Di mana mereka berdua akan kembali bekerja sama untuk memimpin jalannya pertandingan besar ketika bertanding melawan tim nasional Jepang U20 dalam beberapa episode lagi. Tentu saja jika kalian penasaran dengan kelanjutan cerita dari manga Blue Lock ini, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.